Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate mulai menabuh genderang perlawanan dan membantah keterlibatan di kasus korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station, BTS. 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Melalui pengacaranya, Plate melawan balik dakwaan jaksa penuntut umum dengan membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023. Meski demikian, Johnny G. Plate belum memutuskan untuk bernyanyi, membongkar pihak-pihak yang terlibat dugaan bancaan itu. Meski mendapatkan hak, ia memilih tidak menyampaikan eksepsi pribadi. Pengacara Plate, Ahmad Kholidin keberatan kliennya dituding memiliki niat koruptif dalam melaksanakan pengadaan proyek BTS 4G di Kemenkominfo. Ahmad memprotes narasi yang menyebut seakan-akan rencana pembangunan 7.904 tower BTS 4G pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dicetuskan tanpa kajian. Ia juga menepis tudingan bahwa proyek pembangunan menara pemancar itu bertujuan merampok uang negara. Menurut Ahmad, pengadaan BTS 4G di Kominfo merupakan wujud pelaksanaan dari arahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Padahal, faktanya pengadaan BTS 4G tahun 2021 sampai 20.222 adalah penjabaran pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat internal kabinet. Ahli-ahli atau tenaga ahli untuk melakukan kajian. Kami sedang menunggu, kalau nanti Pak Yohan nyampe, terdakwa nyampe, kami akan komunikasikan dan tentu sesuai dengan petunjuk majelis hakim. Apakah itu eksepsi akan dibacakan secara langsung oleh terdakwa atau bisa diwakilkan kepada kami. Tapi umum yang dipraktek itu di dalam pembacaan eksepsi biasanya dibacakan oleh kuasa hukum yang mewakili. Eksepsi ini kami harus berpikir positif. Kalau eksepsi tidak diterima, berarti kami diberi kesempatan untuk membuka buruk dan bobroknya sistem hukum yang menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang tepat. Itu positifnya. Kalau tidak diterima, berarti kami harus siap. Dan penegakan hukum harus kita buka bahwa di dalam sistem ini ada yang buruk, ada yang jelek, tidak semua bagus. Artinya ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, sebagaimana diatur itu kan harusnya normalnya itu adalah 2 alat bukti. Nah tentu itu yang menjadi poin positif untuk kami bahwa kami akan buka secara lebih terang. Pembuktian nanti, sekarang kan kita bertahap, eksepsi dulu. Nanti setelah masuk tahap pembuktian, kawan-kawan media, rekan-rekan akan kami berikan bukti apa yang bisa kami sampaikan. Yang pastinya kami punya bukti valid, siapa yang mempengaruhi, siapa yang mengarahkan, siapa yang menskenario perbuatan kajian ini, lalu untuk apa kajian ini dilakukan. Tentu itu akan kami buka pada saat pembuktian nanti. Terima kasih Pak Beni. Jangan lupa subscribe ya.